yang melayangkan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI M.Phil. Demikian berita Majelis GKJ Serimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati. Mari kita masuk dalam altarnya yang kudus. Biarlah sepanjang hari mulut kita penuh dengan pujian. Penghormatan hanya bagi Dia. Mari kita angkat pujian ini. Kita arahkan hati kita. Mulutku penuh dengan pujian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ini kerinduan kami Bapa, untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu pada saat ini secara khusus kita rayakan dengan pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saudari sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita ada hari ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena kasih dan karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit menyerukan namanya. Karena Ia telah bangkit menyelamatkan kita. Kita pujikan Allah bangkit. Na 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 na. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Mari bersama-sama bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Karena Allah telah bangkit untuk kita. Kita telah dibebaskan. Mari bersama-sama katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat.
Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pujian baru saja kita naikkan mengatakan bahwa kita sudah bebas. Karena pengorbanannya kita sudah bebas. Kita bebas, musuh dikalahkan karena Allah bangkit bagi kita. Pengorbanan Allah untuk kita membawa kita pada tantangan. Untuk tetap setia. Dan selalu berpegang kepada Yesus. Hanya Yesus yang kita pegang. Dalam perjalanan kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Mari saudaraku, bersama-sama kita menenangkan hati. Mari kita menundukkan kepala. Kita pejamkan mata kita. Mari bersama-sama kita tarik kembali ke belakang. Mari kita mengaku dosa kita. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara-saudara, sejenak kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, dan kita yang sudah bebas. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih dari banyaknya manusia di bumi ini, Tuhan. Bapa, hari ini, inilah pengakuan kami, Bapa, bahwa kami tidak bisa jauh dari Engkau. Sebab hanya Engkau yang mampu membebaskan kami, Tuhan. Mari Bapa, layakkan kami. Layakkan kami untuk menjadi baru lagi, Tuhan. Karena kami memiliki Bapa yang mengampuni kami. Kami memiliki Bapa yang menyayangi kami. Karena Engkau yang telah mengampuni kami, Bapa. Sebab betapa besar kasih-Mu, Tuhan, dan pengampunan-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Karena hanya Dia yang mampu mengampuni kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam
betapa besar kasih Allah kepada kita. Pengampunan yang luar biasa. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jemaat yang terkasih, kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita pada saat ini. Berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah berita yang akan semakin menguatkan kita. Karena kita telah ditebus, Allah telah bangkit, kita sudah bebas. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10, Tuhan memberikan berita anugerah ini kepada kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Petunjuk hidup baru juga Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Jemaat yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini tetap hidup di hati kita, untuk menjadi petunjuk baru dan berkat bagi kita. Seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, kita ingin seperti Dia. Dengan air matanya, Ia mengurapi kaki Yesus. Mari kita menjadi seperti wanita itu. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto. Marilah kita tetap setia hingga kita mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita
Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami berjuang untuk setia dalam kehidupan kami di tengah setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami seringkali kebingungan atau kami kehilangan arah. Oleh karena itu saat ini kami ingin Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kami melalui firman-Mu. Kami menyiapkan hati, pikiran, jiwa dan seluruh keberadaan diri kami. Berkenanlah Tuhan kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Satu persatu kiranya kami Kau urapi. Dan biarlah dengan kuasa Roh-Mu kami bisa mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Dengan Roh-Mu pula kiranya kami beroleh kekuatan, semangat dan bahkan tekad untuk melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini, kiranya Tuhan berkenan melayakkannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih dan rahmat-Mu, Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Begini firman-Nya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah jika kita tidak hanya mendengar dan merenungkan, namun berjuang untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan tema hari ini, yaitu lakukan perkara kecil. Kalau kita cermati teks tadi sudah sangat populer ya. Ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kita nggak diberitahu dia kemana gitu ya, tapi mungkin belum musimnya staycation seperti sekarang ini ya, nggak tahu lah, pokoknya dia pergi dulu untuk suatu saat dia kembali gitu. Nah, saya hanya akan mengajak kita untuk belajar dari satu ayat saja sebenarnya. Tapi sebelum ke sana saya mau mengajak kita melihat konteksnya, barangkali berguna. Jadi kita seringkali membahas soal talenta itu lalu kaitannya dengan bakat, dengan potensi, dengan kemampuan kayak gitu. Sebenarnya itu tidak salah. Tetapi mungkin berguna, kita perlu melihat bahwa konteks pada waktu itu talenta itu adalah satuan mata uang, dan satu talenta itu kira-kira 6.000 dinar gitu. Kemudian 1 dinar itu upah pekerja sehari, kira-kira seperti itu. Menariknya BIMK itu menerjemahkan bahwa 1 talenta itu bisa juga berarti 1.000 uang emas. Jadi 1 talenta kira-kira 1.000 uang emas, jadi kalau 5 talenta 5.000 uang emas pada ukuran waktu itu, 2 talenta 2.000 uang emas, 1 talenta berarti ya 1.000 uang emas gitu. Jadi pada waktu itu juga tergantung bahan pembuatannya, ada talenta yang dari perak, ada talenta yang dari emas. Maka kalau tadi kita mendengar soal menjalankan uang, maka BIMK Bahasa Indonesia masa kini juga menerjemahkan dengan pergi berdagang gitu. Nah, jadi ini konteks pada waktu itu tentang seorang hamba yang mempercayakan harta miliknya kepada seorang tuan mempercayakan harta miliknya pada hamba-hambanya. Nah, kita mau melihat dari satu ayat ini saja. Nah, 2 ayat tapi sebenarnya isinya sama. Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Ini masih dari terjemahan bahasa Indonesia yang pertama, di TB1. Kelihatan? Kita coba baca ya, kita baca sama-sama ayat 21. 3, 1. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sekarang ayat 23, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada sedikit yang berbeda kalau di 21 ini engkau telah setia dalam perkara kecil, lalu di 23 ini engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Tapi sebenarnya teks dalam bahasa Yunani-nya sama persis. Pujian ini diberikan kepada hamba yang tadi diberi 5 talenta, kemudian memperoleh laba 5 talenta, maupun kepada hamba yang diberi 2 talenta, kemudian memperoleh laba 2 talenta. Pujiannya sama.
Saya cuma mau bahas 2 ayat yang sama ini sehingga sebenarnya hanya satu berita. Saya sebenarnya bisa membahas ayat ini selama 2 jam, tapi kan persoalannya Anda yang nggak mau kan? 2 jam gitu. Ya maka saya mau ringkas saja. Setelah kita belajar ini, yang pertama, saya mengajak panjenengan semua untuk mau mengutamakan proses yang kita tempuh dan bukan hasil. Memang orang sering berkata bahwa ya proses dan hasil kan 2 hal yang tidak bisa ditolak Pak, iya. Tetapi saya cuma mau membuat perimbangan. Karena orang-orang sekarang ini seringkali hanya kepingin hasilnya yang baik. Dia hanya ingin memperoleh hasil yang baik, yang penting berhasil. Yang penting sukses, yang penting kaya. Kalau hanya mementingkan hasil dan orang tidak peduli pada proses, yang terjadi apa? Korupsi. Yang penting hasil, yang penting aku dapat. Soal proses, oh bisa macam-macam caranya, macam-macam jalannya, termasuk jalan-jalan yang tidak baik. Coba lihat, memang mereka diberi modal yang berbeda. Tetapi Tuhan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil yang mereka peroleh. Karena sama-sama dilihat bahwa mereka tekun mengupayakan. Dari 5 jadi 10, dapat laba 5. Dari 2 jadi 4, dapat laba 2. Mereka optimal dalam proses 100%, tetapi hasilnya beda, tidak masalah. Mereka dapat pujian yang sama. Sama persis. Jadi bukan misalnya yang tadi modalnya 5, dapat untung 5, total 10 terus oke, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu di tengah-tengah meja perjamuan di dalam. Terus yang misalnya 2 dapat 2 total 4, masuk kamu nanti di teras saja ya gitu. Nanti tak kasih teh di situ. Enggak. Sama persis. Utamakan prosesnya, bukan hasil. Dengan kita mau berjuang di dalam prosesnya, maka kita mau rela, ikhlas untuk melakukan hal-hal, pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan, karya-karya yang mungkin oleh orang lain dianggap kecil, dianggap tidak berguna, dianggap orang penting, dianggap orang mutu, tetapi dengan semangat untuk berproses di situ. Tanpa kita mau diproses, tanpa kita peduli pada proses, kita nggak akan mau mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Karena seringkali dunia ini mau lihat perkara-perkara yang besar. Lagu-lagu juga begitu, kok kerjakan perkara besar atas aku gitu. Sekali lagi, mari kita mengutamakan proses, bukan hasil. Karena yakin dan percayalah bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan hasil. Yang bisa kita kendalikan adalah prosesnya, bahwa saya setia dalam proses itu. Saya tekun. Soal hasil itu sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita berusaha, ya bisa berhasil, bisa tidak. Saya nggak tahu apakah usaha yang saya kerjakan ini akan berhasil atau tidak. Tapi yang saya tahu, saya kerjakan tekun. Saya setia kerjakan itu. Ketika kita sakit, keluarga kita sakit, kita berharap dia sembuh. Tapi bisa jadi tidak sembuh. Hasil tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tidak sepenuhnya bisa kita kuasai. Yang bisa kita pastikan, saya setia dalam proses itu. Amin. Maka saudara, jangan takut gagal. Dalam memulai segala sesuatu, dalam melayani juga jangan takut gagal. Dalam membina rumah tangga juga jangan takut gagal. Iya kan? Kalau, wah ini saya takut gagal ya. Kalau orang takut gagal membina rumah tangga, ya gimana? Kamu yakin suami istrimu akan setia? Yakin? Yakin, tapi potensi selalu ada untuk tidak setia. Tapi di situ kita tidak menjadikan ketakutan tentang kegagalan menghentikan langkah kita. Gereja juga begitu, mau kerjakan apapun jangan takut gagal. Gagal kan ya coba lagi tuh. Gagal kan ya kerjakan lagi. Kalau kita gagal tentang program kita, rencana kita, tentang target-target kita, selagi masih diberi hidup kan, masa kita mau nyerah? Kan ya coba lagi. Itu yang pertama saudara, sekali lagi kita utamakan prosesnya bukan hasil. Hasil tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Tetapi diri saya yang mau diproses, diri saya yang mau
tekun, setia di dalam melakukan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, itulah yang akan menentukan seperti apa kita akan dipandang oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini menjadi modal supaya kita rela melakukan berbagai macam hal yang mungkin tidak dihargai oleh dunia, berbagai macam hal yang mungkin tidak dipandang wah dan spektakuler oleh dunia, karena kita mengutamakan prosesnya. Soal hasil biarkan, itu nantilah gitu. Sekarang yang kedua, teksnya masih sama. Nah, kalau tadi ini yang di merah itu yang baik dan setia, penilaian tentang bahwa mereka baik, mereka setia. Nah, yang kedua ini tentang tadi soal kesetiaan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada dua hamba itu, yang 5 dikasih 5 talenta dapat 10, dikasih 2 dapat 2 jadi 4. Di situ kita yang mau lihat adalah apa yang mereka kerjakan itu tetap dipandang sebagai sesuatu yang kecil. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab padamu dalam perkara yang besar. Refleksinya adalah jangan kita sombong, jangan jumawa terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kecil saja di hadapan Tuhan. Di satu sisi, tapi di sisi yang lain dengan kita mau diproses, kita dihargai besar oleh Tuhan di situ. Seseorang yang mau diproses dalam mengerjakan setiap hal di tengah-tengah pergumulannya, dia akan dihargai besar oleh Tuhan. Jadi kalau di gereja ini semua orang rela mengerjakan setiap hal yang kecil dan sederhana, saya yakin dan percaya bahwa gereja ini akan terus bisa melakukan tugas panggilannya dengan baik. Di tengah keluarga juga begitu, ketika setiap orang rela mengerjakan setiap aktivitas harian yang kecil dan sederhana, yang mungkin tidak dihargai, ibu-ibu mungkin gitu ya, seringkali kan tidak dibayar gitu ya. Padahal ibu-ibu itu kan, apa ya pekerjaannya, dia seorang master chef, masak itu kan, terus seorang binatu, juru laundry gitu ya, manajemen keuangan, apalagi ya ibu-ibu itu kan seorang pendidik, seorang konselor, apalagi macam-macam itu. Dan kadang-kala ya memang seringkali juga tidak dibayar, tidak ada hitungan ini bayaran ibu karena sudah mengerjakan macam-macam hal dengan semua spek kemampuan, enggak dihargai itu. Tapi melakukan setiap hal kecil sederhana rutinitas harian itulah yang membuat keluarga itu tetap eksis. Itulah yang membuat keluarga itu terus jejak berdiri. Dan jangan lupa gereja ini juga sebenarnya terdiri dari rangkaian-rangkaian perkara-perkara kecil yang dikerjakan dengan tulus ikhlas oleh setiap kita. Nah, tapi kalau dibalik bahwa kita lalu merasa jumawa karena kita sudah melakukan setiap hal yang besar, setiap hal yang keren, ya yang terjadi adalah bahwa kemudian gereja ini lama-lama akan semakin kehilangan semangat untuk melayani, dan yang terjadi mungkin adalah persaingan antar pelayan. Lalu orang tidak lagi mau mengerjakan setiap hal kecil itu dengan tulus. Nah saudara, saya kemarin nemu ini, sebenarnya sudah sangat populer ya, tak bacakan ya. Tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang besar, namun semua orang dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kata-kata siapa ini? Iya, betul. Mother Teresa. Mother Teresa yang berkarya di Kalkuta, India, merawat setiap orang yang sakit, orang yang dibuang dari masyarakat, orang yang orang yang difabel yang tidak diperhatikan, orang yang menjadi korban kekerasan, orang yang miskin, orang yang tidak dianggap. Dia merawat dengan teman-temannya dengan sepenuh hati. Mereka kerjakan hal-hal yang kecil sederhana itu dengan tekun. Dan dunia akhirnya melihat bahwa apa yang dikerjakan Mother Teresa adalah karya yang besar. Karya yang sungguh tulus, dan di dalamnya orang melihat Allah sendiri yang berkarya. Sehingga memampukan Mother Teresa melakukan itu semua. Nah saudara-saudara, ini mungkin bisa menginspirasi kita untuk setia melakukan perkara-perkara yang kecil yang sederhana dengan dijiwai semangat dan cinta yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal kecil
yang meskipun tidak dianggap besar, tidak dihargai, tidak diapresiasi, tapi dengan cinta yang besar. Nah disitulah Allah berkarya melalui kita. Jadi dua hal itu saja yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, utamakan proses dan jangan takut gagal. Hamba yang nomor 3 tadi, hamba yang diberi 1 talenta, meskipun tidak disebutkan dalam teks, tapi saya berimajinasi, seandainya hamba itu tidak menyimpan talentanya dalam tanah, dia pergi juga berdagang seperti teman-temannya, terus akhirnya ketika pemeriksaan, dia menyampaikan pada tuannya, Tuan, saya sudah berdagang rugi. Kira-kira tuannya marah atau? Kalau menurut saya ditambahi modal itu. Jangan takut gagal. Jadi saya membayangkan kalau yang 2 orang tadi ya, hasilnya nggak dipermasalahkan tapi mereka mau berproses, sama-sama diapresiasi. Hamba itu ketika mau berproses juga, kalaupun gagal, rugi, uangnya habis, saya pikir dia akan tetap dipuji. Dia dicelahkan karena dia tidak mau mengusahakan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Jadi itu, jangan takut gagal, utamakan prosesnya. Relalah melakukan hal-hal yang kecil. Dan yang kedua, tetap setia mengerjakan hal kecil itu dalam hidup keseharian kita. Biarlah itu tetap menjadi hal yang kecil tetapi dihargai secara besar. Kita sendiri pun menghargai besar karya-karya sederhana kita. Mungkin orang lain nggak nganggap, nggak masalah. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari dengan semangat cinta yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Mother Teresa. Jadi tetap setia, mengerjakan perkara-perkara kecil dengan cinta yang besar. Maulah diproses, jangan mikir hasil. Hasil bukan urusan kita. Tuhan berkati. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Saudara, di saat hening ini saya mengingatkan kepada kita semua sebagaimana telah diberitakan di Warta Jemaat bahwa di dalam kebaktian Minggu 3 Desember 2023 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus yang merupakan sarana pemelihara iman kita. Oleh karena itu masih ada waktu bagi kita untuk menyiapkan diri sehingga kita bisa menyambut sakramen perjamuan kudus itu dengan sepenuh hati. Sehingga manfaat dari sakramen perjamuan kudus itu sungguh tidak hanya memelihara iman kita, namun juga meneguhkan persiaran iman kita di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, di dalam rangka kita menyiapkan diri, mari kita bisa menghayati 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Demikian 3 pertanyaan yang kita hayati untuk mempersiapkan diri dan selamat menyambut perjamuan kudus dengan sepenuh hati. Kita lanjutkan saat hening kita. Mari sekarang ini kita bersyukur dan bersyafaat. Ya Allah, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kehendak-Mu dan bagaimana Kau ingin berkarya atas kami. Ampuni jika kami seringkali tidak peka terhadap panggilan-Mu untuk berkarya dalam hal-hal yang kecil. Ampuni jika kami seringkali melakukan setiap hal sederhana mungkin tidak dengan dijiwai oleh cinta yang besar kepadamu. Tuhan, kami ini kecil di hadapan-Mu. Kami lemah, kami terbatas, namun terima kasih Engkau melibatkan kami untuk mengerjakan karya-Mu. Proses dan bentuklah kami hari lepas hari,
sehingga kami semakin menjadi pribadi yang dewasa. Melalui perilaku kehidupan kami, kiranya kehendak-Mu Kau nyatakan. Melalui setiap hal kecil dan sederhana yang kami kerjakan, kiranya kasih-Mu, kehendak-Mu dinyatakan. Biarlah kami terus setia hingga kesudahannya. Biarlah melalui kelemahan dan keterbatasan kami, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih dan kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan kudus di awal Desember. Kami menyiapkan hati pikiran kami dengan menyadari bahwa kami berdosa, namun lebih daripada itu kami tersentuh dengan keagungan kasih-Mu yang tidak menghitung dosa pelanggaran kami. Bahkan karena anugerah-Mu memberi kesempatan bagi kami untuk boleh masuk dalam rengkuhan keagungan kasih-Mu. Oleh karena itu kami menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami dan keseluruhan hidup dan keberadaan kami untuk menyambut pemeliharaan iman dari-Mu ini, sehingga sungguh membuat kami semua semakin diteguhkan untuk memperjuangkan kehendak-Mu dalam kehidupan iman keseharian kami. Kami bersyukur juga ya Allah untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Kau beri bagi kami, rezeki yang mencukupi hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan bagi kami, juga yang kami terima melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk semangat, pengharapan, sukacita, kebahagiaan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Terima kasih dan terima kasih ya Allah. Sekarang ini kami bersyafaat, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sekarang ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami semuanya dalam setiap upaya mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap upaya mereka. Tuhan memberkati hati mereka dengan semangat, dengan kekuatan. Juga Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga yang merawat, yang mencintai, yang mengasihi. Tuhan kiranya di tengah sakit, di tengah-tengah lemah fisik, saudara-saudari kami ini tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya bertambahnya usia mereka semakin dewasa dalam iman dan semakin menjadi berkat, semakin menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan keseharian mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam duka cita, kesedihan, patah hati, terluka, kekecewaan. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan mereka. Tuhan memberikan semangat. Tuhan sendiri yang menuntun mereka untuk melewati setiap persoalan, setiap pergumulan. Dan Tuhan sendiri akan terus memampukan mereka menjalani setiap hal dengan taat dan setia, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Bapa yang di surga, kami doakan agar keluarga kami dipenuhi dengan kasih, kerukunan, cinta dan kesetiaan. Tuhan kiranya juga memberkati gereja milik-Mu, GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati agar gereja ini terus bisa melakukan tugas tanggung jawab sebagai gereja-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho dan keluarga. Juga Tuhan berkati Pak Pendeta Gunawan dan keluarga. Tuhan berkati Pak Pendeta Ardi dan keluarga. Tuhan berkati seluruh majelis dengan keluarga mereka masing-masing. Seluruh komisi, kepanitiaan, tim kerja, dan jemaat Tuhan tanpa terkecuali di GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati kami semua ya Allah, agar melalui setiap hal yang kami kerjakan sekalipun kecil dan sederhana, nama-Mu boleh dipermuliakan, dan sungguh kami bisa menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Bapak di surga, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berjuang dalam studi mereka, yang berjuang menyelesaikan penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan kiranya memberkati, berikan semangat, kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Tuhan kiranya memberkati juga bangsa negara kami di tengah-tengah situasi menjelang pemilu ini, di tahun-tahun politik. Kiranya bangsa negara kami tetap dalam kondisi aman, damai, dan mampukan kami juga untuk terus mengusung kasih persaudaraan di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk segala tempat yang masih dilanda konflik dan peperangan, secara khusus di Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, maupun di berbagai tempat di dunia ini yang masih dilanda perang.
Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga dari para korban, berikan penghiburan kekuatan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan berkati para pemimpin politik bangsa-bangsa dan negara-negara di tempat di mana masih ada perang. Biarlah mereka boleh mendengar suara Tuhan untuk mengupayakan damai, keadilan, kemanusiaan, mengatasi setiap kepentingan dan kebutuhan antar negara. Demikian juga kami doakan seluruh bangsa-bangsa, negara-negara di dunia ini, para pemimpinnya, para pemangku kepentingan. Biarlah mereka juga boleh mengutamakan damai dan cinta, mengatasi setiap kepentingan dan kebutuhan antar negara. Ya Tuhan, kami sekarang ini mendukung saudara-saudari kami dalam gumul juang mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau beralih pekerjaan. Tuhan kiranya berkati mereka. Saudara-saudari kami yang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup, saudara-saudari kami yang berjuang memulihkan kehidupan ekonomi, saudara-saudari kami yang berjuang memulihkan relasi, saudara-saudari kami yang berjuang mendapatkan keturunan, saudara-saudari kami yang berjuang menata hidup seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, kiranya dalam pergumulan mereka, dalam perjuangan mereka, kehendak-Mu sendiri Kau nyatakan, rancangan-Mu Kau genapi. Dan kiranya dalam setiap hal yang mereka upayakan, apa yang mereka kerjakan berkenan pada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami sekarang ini secara pribadi datang kepadamu, mengaturkan doa syukur dan syafaat serta permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Allah, doa syukur dan permohonan kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan kiranya yang terwujud atas hidup kami, mengatasi setiap keinginan dan harapan kami. Oleh karena itu dengan sepenuh hati kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita menyatakan syukur atas anugerah Allah dalam bentuk persembahan. Pengumpulan persembahan didasarkan pada nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8, yang demikian sabda Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini persembahan meliputi 2 kantong persembahan mingguan yang berwarna merah dan hitam. Setelah memberikan persembahan mingguan, jemaat yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi pembelian tanah rumah emeritus dipersilahkan maju ke depan dan memasukkan ke kotak yang disediakan, ada di depan dan di belakang. Dan juga bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui scan HP, ada kode QRIS di depan kursi jemaat. Untuk itu marilah kita mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan pujian berkat anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Dan doa nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kembali lagi kami menghadap-Mu ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkat-Mu tidak henti-hentinya dari hari lepas hari. Berkat kesehatan maupun berkat pekerjaan maupun berkat studi yang Tuhan telah berikan kepada kami, biarlah kami dapat melakukan ini dengan penuh ketekunan, kesetiaan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk dapat kami selalu menghargai proses, karena Engkau-lah yang memberikan hasil sesungguhnya Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, Tuhan sudah menggerakkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan terimalah persembahan ini agar menjadi persembahan harum bagi kemuliaan nama-Mu, khususnya bagi pelayanan di gereja-Mu di sini Tuhan. Tuhan berkati agar kiranya pekerjaan pelayanan-Mu dapat ditopang dengan persembahan-sembahan yang ada ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengelola persembahan ini, agar kiranya Tuhan berikan suatu ketakutan, suatu hikmat agar kiranya dapat mengelola persembahan ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto. Tuhan berkati Bapak Pendeta kami dalam pelayanan maupun tugas yang lainnya, kiranya nama Tuhan yang juga diberkati, yang dimuliakan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih atas pelayanan para hamba-hamba-Mu, baik teman-teman kami yang dari tim musik maupun singer, penyanyi WL, dan juga tim multimedia, dan juga teman-teman kami yang menjaga ketertiban di luar. Tuhan berkati agar kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami semua. Demikian Tuhan, doa yang tidak sempurna ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tinggi, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan siapkan hati kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Angkat tanganmu saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera dan memampukanmu setia dalam melakukan perkara-perkara kecil dengan cinta yang besar dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang menyebutkan dimanapun kita akan berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ pasti mujizat Tuhan dinyatakan. Kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, dengankan pujian bagimu. Kami baik kudusmu, kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar.
hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Thank